Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, terhindar dari segala jenis penyakit di tengah pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Desain Pembelajaran Fisika dengan anggota kelompok yang pertama Dinda Giriana Putri dan yang kedua Derman Hulu. Desain pembelajaran yang digunakan di sini adalah silabus dan RPP yang mengacu pada standar ISO. Nah, perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan dan penyiapan media maupun sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Selanjutnya, yang pertama silabus. Kompetensi yang digunakan dalam silabus ini yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suhu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari, di mana materi pokoknya yaitu suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Dengan bagian-bagiannya, yang pertama suhu dan pemuaian, yang kedua hubungan kalor dengan suhu benda dan wujudnya, yang ketiga azas Black, yang keempat perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita masuk ke rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana komponen RPP terdiri atas yang pertama identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Selanjutnya identitas mata pelajaran atau tema. Yang ketiga kelas atau semester. Yang keempat materi pokok. Yang kelima alokasi waktu. Yang keenam tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD. Yang kelima kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya materi pembelajaran. Selanjutnya metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan langkah-langkah pembelajaran serta penilaian hasil pembelajaran. Nah, kompetensi inti dalam pembelajaran ini terdiri dari K1 sampai K4. Di mana K1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sementara kompetensi dasar kita lihat 3.8. Di sana dikatakan menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Dan 4.8 merencanakan dan melaksanakan percobaan untuk menyelidiki karakteristik termal suatu bahan, terutama kapasitas dan konduktivitas kalor. Nah, model pembelajaran yang digunakan yaitu model STAT atau Cooperative Learning, di mana materi ajarnya yaitu suhu dan kalor. Di mana bagian-bagian suhu yaitu alat ukur suhu dan skala pengukur suhu. Yang kedua, pemuaian, ada muai panjang, muai luas, dan muai volume. Yang ketiga, ada kalor, dan terakhir ada perpindahan kalor. Selanjutnya di sini ada sintaks model pembelajaran STAT atau Student Team Achievement Division. Yang pertama, membentuk kelompok yang beranggota 4-5 orang secara heterogen atau campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain.
Yang kedua, guru menyajikan pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Selanjutnya, anggota kelompok yang sudah memahami materi diharapkan menjelaskan apa yang sudah dimengertinya kepada anggota kelompok yang lain sampai setiap anggota kelompok tersebut memahami materi yang dimaksud. Selanjutnya, guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat mengerjakan kuis atau pertanyaan, siswa harus bekerja sendiri. Dan terakhir, guru memberikan evaluasi. Selanjutnya di sini ada tertera langkah-langkah pembelajaran. Dari poin pertama, pendahuluan. Poin kedua, inti. Dan juga penutup. Nah, untuk penjelasan selanjutnya dipaparkan oleh saudari kita Dinda Giriana Putri. Masalah kami mengenai desain pembelajaran fisika. Di sini saya akan memaparkan teori yang terdapat dalam desain pembelajaran kami, yaitu suhu dan kawat. Yang pertama, apa itu suhu? Suhu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai besaran yang menunjukkan derajat panas pada benda yang diukur dengan menggunakan alat berupa termometer. Definisi singkatnya itu, semakin tinggi suhu benda maka semakin panas pula benda tersebut. Suhu juga memiliki jenis nama lain, yaitu temperatur. Di dunia ini ada 4 jenis suhu. Yang pertama ada Celsius, Fahrenheit, Celsius, dan terakhir Kelvin. Nah, satuan internasional dari suhu sendiri yaitu Kelvin. Suhu menurut Insinyur Sarsinta tahun 2008 merupakan suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan atau sesuatu lainnya. Di Indonesia sendiri satuan ukur suhu menggunakan Celsius, namun di beberapa negara menggunakan derajat Fahrenheit. Alat ukur suhu. Untuk menyatakan suhu suatu benda secara kuantitatif diperlukan alat ukur, di mana alat ukur tersebut dinamakan termometer. Termometer dibuat berdasarkan sifat termolit bahannya. Maksudnya itu kepekaan bahan terhadap perubahan suhu atau perubahan besaran akibat perubahan suhunya. Beberapa contoh perubahan besaran fisika yang dapat digunakan untuk membuat termometer. Yang pertama ada pemuaian zat cair pada pipa kapiler, perubahan hambatan listrik pada kawat platina, pemuaian keping bimetal, dan yang terakhir perubahan tekanan gas pada volumeter up. Ada 4 jenis termometer yang kami cantumkan di makalah ini. Yang pertama ada termometer raksa, di mana termometer ini menggunakan skala Celsius. Yang kedua ada termometer klinis yang sering digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Termometer dinding yang sering ditempel pada dinding pabrik atau sejenisnya, di mana suhu ini bisa mengukur dari minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Dan terakhir ada termometer gas. Skala suhu pada termometer. Yang pertama ada termometer skala Celsius. Termometer ini memiliki cara-cara penggunaan. Yang pertama, menentukan titik tetap bawahnya. Dia harus berada pada 0 derajat Celcius sebelum digunakan. Lalu untuk titik didihnya, untuk termometer skala Celsius itu berada di titik 100 derajat Celcius. Untuk termometer skala Kelvin, titik rendah dari termometer ini ialah minus 273 derajat Celcius atau sama dengan 0 Kelvin, dan titik didih berada di 100 derajat Celcius, di mana untuk satuan Kelvin berada 373 Kelvin. Lalu ada termometer skala Fahrenheit, di mana suhu titik lebur esnya ini berada di 32 derajat Fahrenheit, dan suhu titik didih airnya itu berada di 212 Fahrenheit. Dan yang terakhir ada termometer skala Reaumur. Titik beku dari
skala Reaumur ini berada di 0 derajat Reaumur dan berada di titik didih airnya itu 80 derajat Reaumur. Sekian pemaparan materi yang ada di dosen pembelajaran kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.